Puji nama Tuhan, Shalom keluarga Kima. Apa kabar? Saya percaya luar biasa dimanapun Anda berada saudara. Pasti Anda merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Mari sama-sama pada hari ini, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menyaksikan acara ibadah ini, mari kita tundukkan kepala. Kita akan segera mulai ibadah pada hari ini. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, agar Engkau yang hadir lebih lagi Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang besar yang akan kami dapatkan hari ini Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari hampiri Dia saudara. Mari katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, tu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubahi. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati
Kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, mengubah hidupku Tuhan. Mari hampiri Dia saudara. Mari datang kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Hanya Kau yang kami rindukan. Mari lawati kami Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau jamah seluruh hidup kami Tuhan. Biar kuasa-Mu mengubahkan hidup kami. Oh, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah sekali lagi. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10 berkata, biar dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kami percaya Tuhan, biar ini yang menjadi kerinduan kami, untuk kami selalu ada dekat dengan-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu selalu ada di setiap langkah kami, di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berjalan bersama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari angkat suaramu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh God, I worship You. Oh God, I worship
Katakan oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Lebih lagi, oh God, I worship. Oh God, I worship you. Amen. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified. Oh, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Terima kasih Tuhan. Oh God, we worship you, Lord. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu saat ini Bapa Surgawi. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau berhubungan dengan Engkau secara pribadi pada saat ini Tuhan. Karena itu kami buka hati kami siapkan tanah-tanah hati kami biar jadi tanah yang subur, sehingga siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah tiap-tiap kami Tuhan, sehingga lewat benih kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama pada saat ini boleh mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap hati kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Kita boleh terus diberikan kesempatan yang baik untuk kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita melihat bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak secara urut-urutan Injil Yohanes, kita mendapati bahwa Yohanes mencatat pertama kali Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga. Artinya Yesus sedang konsen dengan keluarga. Mujizat dia buat pertama kali dari kacamata Yohanes adalah air menjadi anggur di tengah-tengah pernikahan di Kana. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 4, Yesus kemudian juga menghidupkan seorang anak yang hampir mati. Bahkan semua orang sudah berkata anak itu sudah mati. Tetapi Yesus melakukan mujizat dan anak itu disembuhkan. Ini juga bicara tentang kehidupan di dalam keluarga. Lalu yang ketiga, kalau kita membaca pasal yang kelima tadi, di sana kita mendapati Yesus kembali melakukan mujizat kepada satu pribadi yang saya istilahkan menjadi pribadi sebatang kara.
Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya orang yang bisa menolong dia. Dia tinggal seorang diri. Seperti mengharapkan seperti pungguk merindukan bulan. Yesus hadir di sana dan melakukan mujizat. Artinya bahwa sekali lagi dari sudut pandang Yohanes, keluarga adalah sesuatu yang bermakna. Keluarga adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan Yesus. Dia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk melakukan mujizat-mujizatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya rindu kita belajar dari firman ini. Saya ingin kita melihat dengan tema yang saya bawakan pada saat ini adalah tentukan pilihanmu. Tentukan pilihanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita punya banyak pilihan. Setiap hari kita dihadapkan dengan beragam pilihan. Dan pilihan-pilihan yang kita ambil itu akan menentukan arah hidup kita ke depan. Apa yang kita pilih di hari kemarin itu menentukan hari ini. Dan apa yang kita pilih hari ini akan menentukan hari esok kita. Sebab itu sangat penting untuk menentukan pilihan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya pilihan, kita akan mudah diombang-ambingkan. Dan kalau kita sudah menentukan pilihan, berarti kita mesti berkomitmen dengan pilihan yang kita sudah tetapkan. Kita berkomitmen untuk menjalani, menghidupi pilihan itu. Karena setiap pilihan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Mari kita lihat pertama di dalam ayat yang ketiga. Dan di serambi itu berbaring sejumlah orang besar. Sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Kenapa saya katakan ini menarik? Alkitab mencatat bahwa ada sejumlah besar orang yang menanti terjadinya sebuah goncangan air yang katanya sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun dan menggoncangkan. Sehingga siapa yang pertama kali masuk setelah digoncangkan oleh malaikat, dia akan mengalami kesembuhan. Dan ternyata sudah sekian lama orang berkumpul di sana, berlomba siapa yang paling duluan masuk. Dan kita fokus kepada satu orang yang saya katakan tadi menjadi pribadi yang tidak berdaya, tidak punya siapa-siapa. Tidak ada orang yang bisa bantu dia. Dia orang yang lumpuh. Kalau dia cuma batuk-batuk, dia cuma beringus, mungkin begitu tergoncang dia langsung lompat, salto. Tapi ini dia lumpuh. Secara akal sehat tidak mungkin. Dia mungkin baru ngesot sudah didahului oleh orang lain. Kenapa? Karena siapa yang duluan masuk itu yang akan sembuh. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa sekian banyak orang itu terus ada di sana. Menanti suatu waktu kelak akan terjadi mujizat ketika mereka masuk di kolam itu. Ini bicara tentang apa? Apa yang Anda percayai? Apa yang Anda yakini? Maka saya katakan tadi temannya adalah tentukan pilihanmu. Mau meyakini firman Tuhan atau mau meyakini apa yang menjadi fakta yang dilihat oleh mata kita? Hari-hari ini kita dihadapkan dengan fakta-fakta yang begitu menakutkan. Ketakutan terjadi, kekhawatiran terjadi. Tapi saya mau beritahu sekali lagi, apa yang Anda yakini? Hari ini Tuhan bertanya, apa yang Anda yakini? Tentukan pilihanmu. Apakah Anda memilih untuk tetap percaya kepada firman Tuhan? Meskipun tidak ada bukti, meskipun sepertinya tidak ada harapan. Orang-orang terus berbaring, menunggu dan terus menunggu. Bahkan orang ini sudah 38 tahun. Sekian waktu lamanya. Tidak ada pertolongan. Tapi dia terus memiliki satu pilihan untuk tetap percaya dan percaya. Ketika kita sudah memilih untuk mempercayai sesuatu, maka kita mesti berkomitmen untuk menghidupi pilihan kita itu. Saya percaya hari-hari ini ada banyak orang yang cukup digoncangkan dengan situasi hari-hari ini. Saya pernah diajak masuk di sebuah grup di media sosial. Sebuah grup yang begitu saya cek ternyata anggotanya 150.000. Cukup banyak ya. Saya pikir wah ini kesempatan untuk memberitakan firman. Karena 150.000 anggotanya. Saya coba ikuti, saya lihat baca postingan-postingannya. Saya cukup kaget. Karena ternyata 150.000-an anggotanya ini adalah kelompok yang meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah datang kali kedua. 150.000 bukan 150 orang.
150 ribuan adalah orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang tidak sabar untuk menanti janji Tuhan. Ketika Alkitab berkata bahwa dia akan datang kali yang kedua dan tidak datang-datang, akhirnya mereka olah dengan akal mereka, dengan pikiran mereka. Lalu mereka mulai memutuskan bahwa sebetulnya dia sudah ada. Lalu waktu saya mulai ada dialog, ada satu yang kemudian berkata kepada saya, Anda sih belum pernah lihat gulungan kitab yang terbaru. Ada gulungan kitab yang terbaru. Iya, ada gulungan kitab yang terbaru dan itulah yang harusnya dipercaya, bukan kitab kita yang lama. Wah, saya bilang ini udah parah nih. Akhirnya saya terpancing untuk kemudian berdialog dan berdebat akhirnya. Dan terakhir saya dikeluarkan dari grup itu. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu kelompok orang yang tidak sabar untuk menanti kedatangan Tuhan. Dari sejak berapa tahun yang lalu orang berkata Tuhan akan datang, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Sampai hari ini, mana Tuhan? Tuhan gak datang-datang. Apa yang kita yakini harus berkomitmen untuk hidupi dalam hari-hari hidup kita. Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, masihkah kita meyakini bahwa dalam segala situasi kasih Allah tidak berubah, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah? Pilihan kita yang akan menentukan. Betapa kagumnya kita dengan orang-orang ini, orang-orang yang tidak berdaya. Dan kehadiran Yesus bukan secara kebetulan. Kehadiran Yesus yang dikatakan dengan apa tadi? Kolam Bethesda ini. Kehadiran dia di sana bukan sebuah kebetulan, tapi dia menjadi jawaban yang tepat bagi orang-orang yang sudah menanti sekian lama, bagi orang-orang yang tetap punya pilihan. Saya teringat dengan kata Paulus dalam kitab Roma, dia bilang begini, apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Perangkah? Mungkin kalau Paulus hidup pada zaman ini dia akan taruh coronakah? Gitu ya. Tidak ada. Kenapa? Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Sangat penting untuk sekali lagi mengenali pilihan kita. Sehingga apa yang kita yakini sekali lagi itu harusnya menjiwai seluruh aspek hidup kita. Mewarnai seluruh perjalanan hidup kita. Karena apa yang kita yakini itu yang menentukan hidup kita. Kalau hari ini kita memilih A, besok kemudian kita pilih B, C, lusa kita pilih F dan seterusnya. Kita menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan, kita tidak punya pendirian. Dan akibatnya begitu ada hal-hal yang baru, ada pengajaran-pengajaran yang baru, orang dengan mudah disesatkan. Kenapa? Karena tidak pernah berakar di dalam Tuhan. Betapa kagumnya sekali lagi kepada orang-orang ini yang terus percaya dan terus percaya. Terkhusus kepada sang si Batangkara tadi yang sudah sekian lama dia menunggu di situ. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya dikatakan begini. Ayat yang kelima tadi, sudah 38 tahun lamanya dia ada di situ. Saya baru berumur sekitar ya masih muda 40 tahun lebih. Ya, karena menurut pepatah orang Eropa, hidup itu dimulai ketika umur 40 tahun gitu. Jadi saya masih muda, belum sampai 50 tahun. Terbayang 38 tahun yang dijalani itu bukan waktu yang singkat. 38 tahun dia ada di situ menanti. Satu hari saja kita menanti, kadang-kadang gak sabar. Kita janjian dengan orang. Kita ketemu jam sekian ya, tunggu dia gak datang-datang. Rasanya sudah mulai agak sedikit kesal. Tapi bayangkan orang ini 38 tahun dia menunggu. Karena itu hal yang kedua, pertanyaan yang kedua yang kita harus tentukan pilihan kita adalah waktu mana yang kita yakini. Dalam Alkitab ada 4 waktu yang dijelaskan. Waktu yang pertama yang disebut dengan kronos. Kronos itu adalah urutan waktu secara kronologis. Misalnya hari ini adalah hari Minggu, besok hari Senin, hari Selasa. Itu secara kronos, berurutan waktu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Itu kronos. Lalu yang waktu yang lain ada yang disebut dengan hora atau kora. Kora ketepatan waktu atau titik waktu yang tepat. Itu biasanya dikaitkan dengan jam tangan. Jam berapa kita makan, jam berapa kita ibadah, jam berapa kita berangkat kerja. Ketepatan waktu, titik waktu yang tepat itu hora. Lalu yang ketiga adalah aion. Aion ini bicara tentang waktu yang dimulai dari awal sampai akhir. Ya. Waktu dari awal sampai akhir. Jadi sepanjang zaman itu dikategorikan sebagai aion. Dan yang keempat adalah waktu yang dikenal dengan kairos.
Kairos adalah bicara tentang ketepatan waktu dari sudut pandang Tuhan. Dari 4 waktu ini, waktu mana yang kita yakini? Kalau orang lumpuh ini meyakini waktu secara kronologis, maka saya percaya dia sudah patah arang. 38 tahun itu secara kronologis waktunya sangat lama, sangat panjang. Tapi kalau secara kairos, kalau belum waktunya Tuhan atau kalau sudah waktunya Tuhan, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah tiba kairosnya, itu sebabnya Tuhan Yesus hadir di sana sebagai bukti bahwa ada kairosnya. Karena itu dikatakan dalam ayat tadi berkata, sewaktu-waktu, ayat 4 ya, sewaktu-waktu turun malaikat. Kata sewaktu-waktu di sana itu ditulis dengan kairos, bukan ditulis dengan kronos. Sewaktu-waktu sesuai dengan kairosnya, sesuai dengan waktunya Tuhan, maka malaikat turun menggoncang itu. Dan siapa yang masuk lebih dahulu akan disembuhkan. Ada kairosnya, ada waktunya, dan waktu yang tepat adalah waktunya Tuhan. Ketika Yesus datang, Alkitab tadi berkata bahwa orang-orang Yahudi merayakan hari-hari raya tertentu. Ada beberapa hari raya yang orang-orang Yahudi harus masuk ke Yerusalem, harus menghadiri perayaan hari raya itu. Dan Yesus pun hadir di sana. Dan kalau secara manusia mungkin secara kebetulan, ngapain kok Yesus masuk ke sana? Daerah itu bukan daerah yang bagus. Memang di situ ada kolam, ada serambinya. Tapi saya membaca ternyata serambi itu adalah serambi yang tidak beratap. Cukup mengerikan juga ya, tidak beratap. Jadi kalau panas, panas. Kalau hujan, kena hujan. Memang ada kolam, ada serambinya. Tapi bukan tempat yang nyaman yang kita pahami hari ini. Bahwa kalau ada tempat permandian, ada serambinya untuk bersantai. Tidak seperti itu. Tempat itu menjijikkan. Orang sekian tahun ada di sana, baunya minta ampun. Aromanya luar biasa. Tapi Yesus memilih untuk masuk ke sana. Apakah secara kebetulan? Untuk kairosnya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dia hadir ke sana untuk menjadi jawaban bagi orang-orang ini yang sudah menunggu sekian lama. Amin. Kalau dia berkata hari ini terjadi, maka terjadi. Meskipun kita sudah jungkir balik meminta, tapi kalau belum waktunya Tuhan, belum kairosnya Tuhan, belum akan terjadi. Karena itu percayalah, kalau waktunya Tuhan tiba, tidak ada yang mustahil. Sang orang lumpuh ini sudah membuktikan bagi kita betapa dahsyat dan luar biasanya kekuatan kairos itu. Ketika waktunya Tuhan tiba, tidak ada satupun yang bisa menghambat. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Agak menarik. Kenapa? Hari Sabat itu menurut orang Israel tidak boleh ada kegiatan-kegiatan, apalagi terjadi sebuah penyembuhan. Ya, ini bagi orang Israel sesuatu yang bisa kena denda, bisa kena hukum agama karena melanggar gitu ya. Kena fatwa lah, kira-kira seperti itu. Tetapi anehnya justru pada hari Sabat ini Yesus datang kepada orang lumpuh ini dan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pilihan kita ditentukan. Tentukan pilihanmu. Siapa yang Anda percayai? Apa yang Anda yakini? Waktu mana yang Anda percayai? Dan yang ketiga, siapa yang Anda percayai? Mau percaya kepada Yesus atau percaya kepada tradisi yang tidak punya nilai? Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun sejak nenek moyang, yang kadang-kadang hanya secara bungkus saja yang kita ikuti, tapi nilai-nilainya nggak ada. Orang lebih menekankan tentang pokoknya yang namanya hari Sabat tidak boleh buat apa-apa. Makanya Yesus pernah berkata kepada mereka, apakah engkau akan berdiam diri kalau ada lembumu yang terperosok? Apakah engkau tidak akan menolong? Orang-orang yang kadang-kadang hanya hidup secara tradisi dan tidak menangkap esensinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau kita fokus kepada yang esensi, yaitu Dia sendiri. Mau percaya kepada Yesus atau percaya apa kata orang? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup di hari-hari ini, ada banyak suara-suara sumbang yang terjadi, ada banyak suara-suara miring yang sedang terjadi.
yang kadang-kadang kalau kita tidak punya pendirian, kita bisa ikut goyah, kita bisa ikut bimbang. Karena kadang-kadang suara-suara sumbang itu cukup meyakinkan. Saya ingat suatu kali ada seorang pemuda yang datang ke pendetanya, datang ke gembalanya, dan dia berkata, saya mau tinggalkan gereja ini, saya tidak mau lagi berjemaat di tempat ini. Lalu gembalanya tanya, loh kenapa? Dia bilang, saya tidak merasa sukacita, saya tidak bisa konsentrasi berhubungan dengan Tuhan. Karena waktu saya beribadah, mengikuti kegiatan ibadah, samping kiri kanan saya, muka belakang saya sibuk ngobrol, sibuk main WA. Mereka tidak pernah konsentrasi beribadah sehingga saya terganggu. Pendetanya bilang begini, oke, kalau memang itu pilihanmu, tapi sebelum kamu lakukan pilihan itu, saya minta kamu lakukan satu hal. Satu hal saja. Oke, boleh. Lalu pendetanya kasih segelas air dan dia katakan, sekarang kamu jalan berkeliling di sekitar orang yang sedang beribadah dan kamu jaga jangan sampai air ini tumpah. Pokoknya kamu konsentrasi jangan sampai air ini tumpah. Dia berkeliling kemudian membawa gelas, dia jaga sedemikian rupa, dia konsentrasi kepada gelas itu. Jangan sampai airnya jatuh. Dan akibatnya dia berhasil berputar satu kali sampai ke gembalanya. Lalu ditanya, bagaimana airnya tumpah? Oh tidak Pak, karena saya jaga, saya konsentrasi. Gembalanya kemudian tanya, apakah kamu dengar tadi siapa yang sedang ngobrol? Enggak, saya enggak dengar, soalnya saya konsentrasi bawa air ini. Apakah kamu lihat tadi ada orang main WA, main Facebook sementara ibadah? Oh enggak, saya konsentrasi bawa ini jadi saya enggak lihat. Maka gembalanya bilang, itulah yang harusnya terjadi dengan Anda. Anda harus fokus dan konsentrasi kepada pilihanmu. Jangan terganggu dengan apa yang ada di sekitarmu. Jangan terganggu dengan situasi yang ada di sekitarmu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah terganggu. Dan singkat cerita, anak muda ini kemudian tidak jadi untuk keluar. Kenapa? Karena ternyata terjawab bahwa persoalan utamanya bukan pada orang, tapi pada dia. Dialah yang harus menjaga diri supaya jangan terpengaruh dengan suara-suara sumbang, dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Seperti seekor ikan. Ikan ketika dia ada di dalam laut, dia tidak ikut menjadi asin. Ikan itu hanya bisa diasinkan ketika dia mati. Tapi ketika dia masih hidup, garam itu tidak punya daya apa-apa. Seperti pohon yang tumbuh di atas pegunungan, dia tidak akan mengikuti arah gunung miring seperti ini. Tapi meskipun dia di lembah, dia akan tetap tegak mencari sumber kehidupan, yaitu matahari yang memproses hingga terjadi fotosintesis. Kehidupan kita harus fokus kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi siapa yang kita percayai akan menentukan langkah hidup kita. Ketika orang yang lumpuh 38 tahun ini, waktu Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia tidak olah dengan pikirannya, waduh ini hari Sabat ini, bahaya ini, saya bisa-bisa didenda ini. Tapi dia angkat tilamnya, mujizat terjadi. Mujizat terjadi waktu Yesus berkata dan ada respon. Jadi dua belah pihak terlibat di dalamnya. Meskipun Yesus berkata angkat tilammu dan berjalanlah, tapi dia tidak mau, mujizat tidak akan terjadi. Perlu ada respon. Karena itu sekali lagi sangat penting, siapa yang kita percayai? Apa yang kita yakini? Waktu mana yang kita yakini? Siapa yang kita percayai? Dan yang terakhir, ini sangat penting, ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia. Awalnya dia tidak tahu bahwa ternyata yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Tapi waktu dia lihat di bait Allah, wah ternyata dia ini yang menyembuhkan saya, dia ini adalah Yesus. Maka ketika dia keluar, apa yang dia lakukan? Alkitab berkata dia menceritakan. Bayangkan nih, orang lumpuh 38 tahun terjadi mujizat, sekarang berubah luar biasa. Langsung dari pendeta gitu ya, langsung bersaksi gitu, langsung lancar berkata-kata, berbicara. Dan yang dia bicarakan adalah apa? Tentang proses kesembuhan, proses mujizat yang terjadi. Karena itu tentukan pilihanmu, apa yang Anda bicarakan. Hari-hari ini apa yang Anda sibukkan? Apa yang sedang kita bicarakan lebih banyak ketika kita berkumpul? Apa yang kita diskusikan waktu kita banyak berkumpul? Adakah kita membicarakan perkara-perkara yang di atas? Atau kita hanya fokus kepada masalah-masalah yang ada di sekitar kita? Ketika Corona baru saja mulai, bulan 3 yang lalu, saya ingat persis. Saya waktu itu pernah mengikuti sebuah pertemuan tanggal 9. Saya ketemu dengan banyak orang.
Dan ada yang dari luar, ada yang dari Jakarta. Dan ketika tiba-tiba diberitakan corona terjadi dan beberapa orang dari kelompok ini adalah termasuk mereka adalah klaster. Wah, saya agak kaget juga waktu itu. Saya kepikiran, saya jabat tangan dengan dia. Itu. Jadi saya akhirnya cek dulu. Saya ikuti perkembangan dia. Dia ngapain? Masih hidup enggak ya? Mati enggak ya? Wah, betul ini. Saya ikuti betul. Lalu apa? Berapa hari kemudian saya mulai merasakan beberapa gejala. Saya cek di internet, gejala apa saja kalau kena corona. Mulai sakit pinggang. Saya rasakan sakit pinggang. Mulai kemudian apa? Bolak-balik ini diare, bolak-balik kamar mandi. Saya bolak-balik di kamar mandi. Beberapa gejala-gejala yang lain lagi. Saya bilang, waduh, ini bahaya, jangan-jangan sudah kena corona ini. Tapi saya tiba-tiba, kenapa saya jadi berpikir seperti ini? Saya langsung ungkapkan, langsung saya ucapkan dalam nama Yesus tidak ada corona. Saya tolak dalam nama Yesus. Pikiran saya alihkan. Saya memikirkan yang lain. Dan tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang waktu kita pikirkan, kita akan rasakan. Saya mulai tes. Saya maaf kata dekat-dekati sampah cium-cium. Wah, masih kecium gitu. Masuk kamar mandi masih kecium, masih normal. Ya, karena katanya kalau tidak mencium itu adalah salah satu. Itu kenapa? Karena faktor pikiran. Ketakutan yang berlebihan kadang-kadang membuat kita berpikir tidak logis. Karena itu sekali lagi sangat penting apa yang terus kita bicarakan, apa yang terus kita diskusikan, apa yang terus menguasai atmosfer hidup kita. Kita ada di mana-mana apa yang sedang kita diskusikan. Kita mendiskusikan perkara-perkara yang di atas pekerjaan Tuhan, pelayanan dan lain sebagainya. Maka saya percaya itu akan menambah semangat kita, menambah daya juang kita, memperkuat iman percaya kita untuk semakin intens, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu waktunya akan tiba sesuai dengan janjinya. Amin. Karena itu sekali lagi apa yang kita bicarakan. 4 hal yang kita pelajari pada saat ini. Apa yang kita yakini dalam hidup ini, waktu mana yang kita percayai, dan kepada siapa kita percaya. Dan apa yang sedang kita bicarakan. Tentukan pilihanmu. Pilihan itu akan menentukan hari depan kita. Pilihan itu akan menentukan seperti apa kita hari esok. Dan saya percaya pilihan yang kita pilih adalah pilihan sesuai dengan kata Paulus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Roh Kudus pada saat ini atas firman-Mu yang datang bagi kami. Bapak, kami percaya bahwa dalam hidup ini kami diperhadapkan dengan beragam pilihan Tuhan. Dan kamilah yang harus menentukan pilihan itu. Tuhan tidak pernah menjadikan kami menjadi robot yang dikekang, diatur dengan remote control. Tapi Tuhan menaruh free will dalam hidup kami. Ada kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam hati kami, dalam hidup kami. Untuk kami menentukan pilihan-pilihan kami. Kalau hari ini pertanyaan ini datang, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu percayai? Hari ini kami meyakini Tuhan bahwa mujizat itu pasti terjadi. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Ketika kami menentukan pilihan kami untuk mempercayai perkataan Tuhan, kepada siapa kami percaya, maka pasti terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun orang lain mungkin akan mencemooh, seperti orang-orang Yahudi yang mencemooh karena penyembuhan terjadi di hari Sabat. Tapi ketika kami tentukan pilihan, kami tahu konsekuensinya ada di balik itu. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kami tahu itu adalah isi hati Tuhan. Waktu mana yang kami yakini, panjang pendeknya bukanlah sesuatu yang menentukan, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kairosnya Tuhan itulah yang menentukan. Dan pada akhirnya ketika kami ada di dalam dunia ini, kami tahu ketika Tuhan mengizinkan kami masih hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan mau supaya seluruh keberadaan hidup kami manfaatkan. Energi kami manfaatkan untuk memperbincangkan tentang kerajaan Allah, memperbincangkan tentang sorga, memperbincangkan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan hati kami, biarkan kehidupan kami punya semangat seperti orang yang disembuhkan setelah 38 tahun sakit untuk cerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami bertemu dengan tetangga, dengan keluarga, dengan saudara, biar Roh Kudus mampukan kami untuk bisa bercerita.
Roh Kudus memampukan kami untuk bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga lewat perbincangan-perbincangan itu, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat ini. Sehingga biarlah firman itu sungguh-sungguh mengambil bagian terbaik, terpenting di dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang memberkati. Mari sama-sama saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti cara saudara memberi akan tertera pada layar saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami telah memuji menyembah-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dapat hari ini Tuhan Yesus, dapat kami pakai untuk kehidupan kami. Untuk kami dapat pakai, untuk kami berjalan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Biar Tuhan berkati. Ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini saudara. Kita angkat pujian, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
kita tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu terus melingkupi kehidupan kami, memelihara kami, melawat setiap kami Tuhan. Siang dan malam keluar masuk kami Tuhan menaungi, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, atas waktu kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh beribadah bersama-sama. Bagi umat-umat-Mu yang menyaksikan siaran ibadah ini, kami percaya mereka juga dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau hadir bagi tiap-tiap kami seperti Engkau hadir bagi orang yang sakit lumpuh 38 tahun Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah berkat-Mu atas seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami. Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami semua. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami jalani hidup ini, kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan berkati GBI Kima Square di tempat ini, sehingga biarlah lewat gereja ini kami percaya menjadi tangan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang lain, memberitakan Injil-Mu, sehingga makin banyak orang-orang yang boleh dibawa kepada Tuhan. Terlebih di masa-masa ini, kami tahu ini masa penuaian. Biarlah semua yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Segala hormat syukur hanya bagi Tuhan. Kalau demikian mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita boleh menerima berkat yang sempurna. Pada akhirnya turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan penyertaan dari Roh Kudus akan terus menuntun kita, menyertai kita, mengurapi kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami terima seluruh kesempurnaan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.